Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almatuba, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video kali ini, saya akan membawakan materi tentang teori Gestalt, yang dimana materi ini merupakan materi mata kuliah dari pengantar psikologi, dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Masuk ke pembahasan. Apa sih teori Gestalt? Teori Gestalt adalah teori kejiwaan yang menyatakan manusia mempersepsi suatu hal secara keseluruhan atau utuh, terlebih dahulu tanpa memperhatikan bagian-bagian kecil elemen pembentuknya. Teori ini dikemukakan oleh Max Wertheimer serta dikembangkan oleh Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Max Wertheimer adalah ilmuwan yang lahir di Praha pada 15 April 1880 dan memiliki gelar PhD di bidang psikologi. Saat Perang Eropa membuatnya pindah ke Amerika, dan dalam perjalanannya itu ia menemukan ide untuk penelitiannya karena melihat lampu yang berkedap-kedip di kereta. Max Wertheimer kemudian meneliti atas pertanyaan-pertanyaan muncul di benaknya, yakni rangsangan mata dari suatu objek tercipta adanya ilusi gerakan. Fenomena tersebut kemudian Max Wertheimer beri nama phenomenon. Saat Max Wertheimer berusia 30 tahun, yakni tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max Wertheimer tertarik dalam bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Max Wertheimer kemudian akhirnya mencetuskan teori Gestalt, yakni teori tentang persepsi. Tokoh selanjutnya, Wolfgang Kohler. Ialah ilmuwan yang lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887 dan bekerja di Universitas Berlin dan menerima gelar pertamanya PhD. Wolfgang Kohler melakukan beberapa eksperimen tentang teori pembelajaran Gestalt ini sebagai berikut. Eksperimen pertama adalah penelitiannya tentang perilaku simpanse untuk meraih pisang yang diberikan Wolfgang Kohler. Karena mengalami kesulitan untuk meraihnya, maka simpanse itu menggunakan tongkat yang ada di sangkarnya untuk meraih pisang tersebut. Eksperimen kedua sama dengan eksperimen sebelumnya, namun posisi pisang dibuat lebih tinggi daripada sebelumnya dan simpanse diberi 2 tongkat. Karena sulit meraih pisang tersebut dengan 1 tongkat, maka simpanse tersebut menggabungkan kedua tongkat tersebut untuk meraih pisang. Selanjutnya, eksperimen ketiga dianggap masih berkelanjutan dari eksperimen kedua, namun Wolfgang Kohler merubah bentuk tongkat menjadi bentuk kotak dan simpanse menggunakan kotak tersebut untuk memanjat meraih pisang. Eksperimen terakhir atau eksperimen keempat, di mana masih menggunakan simpanse dan pisang, yakni menambah kotak dalam sangkar dan menambah posisi tinggi pisang, kemudian simpanse memperoleh wawasan baru untuk menumpuk kotak demi kotak untuk meraih pisang tersebut. Selanjutnya terdapat 7 prinsip dalam teori Gestalt. Yang pertama, proximity, di mana unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Kedua, similarity. Individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk warna, ukuran, dan kecerahan. Yang ketiga, objective set. Organisasi terbentuk berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Prinsip selanjutnya adalah continuity. Kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi, meskipun stimulus yang didapati tidak lengkap.
Selanjutnya, closure atau good form, yang dimana orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek untuk pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Selanjutnya, figure and ground. Setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figur atau bentuk dan ground atau latar belakang. Prinsip ini juga menggambarkan bahwa manusia secara sengaja atau tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggapnya sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai ground. Prinsip yang terakhir yaitu isomorphism, menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran, atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan isi alam sadarnya. Baik, cukup sekian teori yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.